Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dan saya Ferdi Budiman Ramadan serta teman-teman saya Teguh Bagus Saputra, Sulmulaini dan Suharyanti. Nah, pada kali ini kami akan presentasikan tugas kedua kami yang dimana akan dijelaskan oleh Sri Mulyani terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada dataset Titanic. Pada slide ini ditampilkan dataset yang digunakan dalam penelitian untuk simulasi yang kami lakukan, yaitu dataset Titanic. Nah, dataset Titanic ini merupakan salah satu dataset yang paling sering digunakan dalam pembelajaran machine learning karena memiliki data yang cukup lengkap dan mudah dipahami. Dataset ini berisi informasi penumpang kapal Titanic seperti usia, jenis kelamin, kelas tiket, jumlah saudara atau keluarga yang ikut, tarif tiket, dan status keselamatan penumpang. Nah, tujuan penggunaan dataset ini adalah untuk memprediksi apakah seorang penumpang akan selamat atau tidak berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Pada penelitian ini, digunakan terlebih dahulu persiapan sebelum masuk ke proses penelitian jaringan saraf tiruan. Data diberisikan dari nilai yang kosong, kemudian dipilih fitur-fitur yang dianggap berpengaruh terhadap hasil prediksi. Nah, di sini ada arsitektur neural network. Pada penelitian data ini, yang digunakan terlebih dahulu persiapan sebelum masuk ke proses penelitian pada jaringan saraf tiruan. Data ini berisikan dari nilai-nilai kosong yang kemudian dipilih fitur-fitur yang dianggap berpengaruh terhadap hasil prediksi. Nah, variabel target atau output yang ingin diprediksi adalah status keselamatan penumpang yang biasanya direpresentasikan dengan nilai 1 untuk selamat dan nilai 0 untuk tidak selamat. Melalui dataset ini, kita dapat melatih model neural network agar mampu menemukan pola, hubungan antar data, serta hasil keluaran yang diharapkan. Neural network ini adalah jaringan saraf tiruan yang merupakan model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja neuron pada arsitektur ini yang digunakan terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada input layer, yang dimana input layer atau lapisan yang dimasukkan pada bagian ini. Seluruh fitur dari dataset memasukkan ke dalam sistem setiap neuron pada input layer yang mewakili satu variabel data. Kemudian yang kedua itu ada hidden layer atau lapisan yang tersembunyi. Pada lapisan ini, nilai proses pembelajaran terjadi. Setiap neuron akan menerima input kemudian dikenali dengan bobot atau weight tertentu dan dijumlahkan. Setelah itu hasilnya akan diproses menggunakan fungsi aktivasi untuk menghasilkan output neuron. Bagian ketiga adalah output layer. Lapisan ini menghasilkan keputusan akhir yang merupakan prediksi apakah data termasuk ke dalam kategori tertentu. Slide selanjutnya yaitu ada penjelasan model arsitektur neural network. Pada slide kali ini menjelaskan bagaimana data diproses dalam arsitektur neural network. Yang proses pertamanya dimulai ketika
masuk mulai input layer, setiap neuron menerima nilai masuk dari dataset. Selanjutnya, setiap nilai input akan dikalikan dengan bobot atau weight yang telah ditentukan. Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan bersama nilai bias. Setelah proses penjumlahan selesai, hasilnya akan masuk ke fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi berperan untuk menentukan apakah neuron akan aktif atau tidak. Output dari hidden layer kemudian diteruskan menuju ke output layer. Pada layer yang dilakukan proses yang sama hingga diperoleh hasil prediksi akhir. Jika hasil prediksi masih berbeda dengan target sebenarnya, maka algoritma backpropagation akan menghitung besar kesalahan atau error. Error tersebut kemudian digunakan untuk memperbaiki bobot jaringan agar hasil prediksi berikutnya menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah rumus-rumus yang digunakan. Pada slide ini ditampilkan rumus-rumus yang digunakan dalam algoritma backpropagation. Rumus pertama digunakan untuk menghitung nilai input bersih atau net input pada neuron. Rumusnya adalah penjumlahan antara setiap input yang dikalikan dengan bobotnya, kemudian ditambahkan dengan bias. Di sini kita bisa lihat keterangan rumusnya adalah X adalah nilai input, Y adalah bobot, B adalah bias. Fungsi sigmoid digunakan karena mampu mengubah nilai menjadi rentang antara 0 sampai 1 sehingga cocok untuk proses klasifikasi. Output yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan target sebenarnya untuk mengetahui besar errornya. Terus slide selanjutnya adalah rumus-rumus yang digunakan atau lanjutan. Pada slide ini ditampilkan rumus lanjutan yang digunakan dalam proses backpropagation. Setelah output diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung error. Error menunjukkan seberapa jauh hasil prediksi berbeda dari target yang sebenarnya. Nilai error tersebut digunakan untuk menghitung delta atau koreksi bobot. Kemudian bobot akan diperbarui menggunakan learning rate. Learning rate berfungsi mengatur seberapa besar perubahan bobot pada setiap iterasi. Jika learning rate terlalu besar, proses belajar bisa tidak stabil. Namun jika terlalu kecil, proses training menjadi sangat lama. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan learning rate yang tepat agar model dapat belajar secara optimal. Seluruh proses ini dilakukan berulang selama beberapa epoch sampai nilai error minimum tercapai dan akurasi model meningkat. Selesai. Di mana di sini kita mempunyai dataset, yaitu ada 4 kelas. Yang pertama kelas penumpang. Kelas penumpangnya dibagi jadi 3 kelas, yaitu kelas atasnya itu nilainya 1, kelas menengahnya itu nilainya 2, dan kelas bawahnya itu nilainya 3. Terus ada jadi jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin ini dikodekan menjadi angka biner dia. Jadi ketika dia perempuan maka nilainya 0, dan ketika laki-laki maka nilainya 1. Terus ada kategori umur. Nah, di umur ini ketika umurnya di bawah 25 tahun maka nilainya 1, dan ketika nilainya sama dengan atau lebih dari 25 tahun maka nilainya adalah 2. Terus ada jumlah saudara atau pasangan yang dibawa ke dalam kapal, yaitu untuk input keempatnya. Terakhir ada target output, di mana untuk tidak selamat nilainya 0 dan selamat itu nilainya 1. Kita masuk ke tabel Excel. Di sini kita memakai learning rate 0,04 dengan threshold 0,5.
di mana sudah beberapa kali saya jelaskan bahwa threshold ini adalah ketika nilainya 0, di bawah 0,5 maka nilainya 0, dan ketika lebih dari 0,5 maka nilainya adalah 1. Nah, kita punya arsitekturnya yaitu dengan 4 input, 4 hidden layer, dan 1 output. Terus kita juga menggunakan hasil fungsi aktivasinya itu yaitu menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Selanjutnya sudah kita tentukan terlebih dahulu bobot awalnya, di mana dimulai dari bobot H1, H2, H3, dan H4 sampai week 1, week 2, week 3, dan week 4 juga. Jadi kita sudah tentukan di masing-masing hiddennya untuk bobot awalnya. Nah, masuk ke penjelasan kolom atau tabel trainingnya, dimulai dari kolom pertama yaitu epoch. Ini adalah proses angka untuk menentukan seberapa kali putaran yang dilakukan si mesin. Terus ada kolom nomor, ini nomor urutan sampai training terakhir. Ada kolom input, di mana di kolom inputnya isinya itu ada 4 input dan 1 target. Selanjutnya di sini ada kolom hidden 1, di mana ini adalah perhitungan bobot yang ada di hidden 1, perhitungan nilai yang ada di proses yang ada di hidden 1. Dimulai dari pemasukan bobot awal, dimulai dari W1H1 hingga W4H1 sama bobot H1 bias H1-nya. Maka itu akan dijumlahkan terlebih dahulu, di mana ini adalah perhitungan antara input dengan bobot. Dan hasilnya akan kita gunakan di fungsi aktivasi sigmoid, di mana rumusnya itu adalah 1/1 ditambah eksponen pangkat min E, di mana E-nya itu adalah hasil dari perhitungan bobot kali input di hidden 1. Begitu juga dengan proses di hidden 2, hidden 3, dan hidden keempat, serta output layernya. Selanjutnya ada perhitungan di error. Nah, untuk perhitungan errornya yaitu hasil selisih antara Y-predict atau hasil prediksi mesin dikurangi target awal yang kita tentukan. Jadi target yang hasil dari prediksi mesin dikurangi hasil target yang kita tentukan. Terus ada loss. Nah, loss ini adalah rumusnya itu yaitu setengah dari error pangkat 2, dimana dia untuk menghitung berapa loss dalam satu kali proses training yang dilakukan oleh mesin. Selanjutnya ada delta O. Nah, delta O ini perhitungannya adalah menghitung turunan dari Y-predict tadi, itu hasil prediksi dari mesin. Begitu juga di delta U-nya kan delta output, terus perhitungan hasil prediksi. Begitu juga dengan delta H1 sampai delta H4-nya, yaitu dengan proses perhitungan yang turunan yang ada di hidden 1 sampai hidden 4. Selanjutnya ada gradien. Nah, gradien ini adalah fungsinya yaitu untuk menentukan agar si bobot ini tidak terlalu jauh dari hasil prediksi yang kita inginkan. Sebelum menentukan bobot, kita harus menentukan gradien terlebih dahulu supaya bobot yang kita perbarui itu mendekati dengan hasil yang kita inginkan. Nah, rumusnya itu di sini dia menggunakan delta H1 dikali dengan input H1. Begitu juga dengan gradien H1, gradien H2, gradien H3 hingga bias H1.
Begitu juga dengan yang ada di gradien H2, H3, dan H4. Begitu juga rumusnya sama dengan yang ada di gradien output, itu gradien yang keluar. Selanjutnya yaitu perbarui bobot, di mana rumusnya itu bobot awal atau bobot lama dikurangi salah ini tuh. Oke, sekarang kita masuk ke perbarui bobot. Di mana bobot ini adalah rumusnya itu yaitu bobot lama dikurangi dalam kurung bobot dikali gradien H1. Maka hasilnya itu yaitu bobot baru yang akan digunakan di proses training selanjutnya. Begitu juga dengan W2H1 baru, bobot di W2H1-nya sampai bobot baru di outputnya. Selanjutnya ada perkiraan kelas atau di kolom evaluasi, di mana di kolom ini mempunyai 4 kolom, dibagi jadi 4 kolom. Yang pertama ada kolom kelas, di mana ini adalah hasil prediksi akhir yang ditentukan oleh mesin. Nah, di sini dia menggunakan prediksi tentang threshold tadi yang saya jelaskan, di mana ketika nilainya lebih dari 0,5, maka nilainya adalah 1, dan ketika kurang dari 0,5 maka nilainya adalah 0. Terus ada korek, di mana rumusnya itu dia adalah perbandingan antara kelas tadi dengan target output yang kita tentukan di awal. Terus ada jumlah total kalkulasi loss-nya, yaitu penjumlahan yang terjadi di kolom loss sampai akhir. Terus ada rata-rata loss, yaitu perbandingan loss-nya, pembagian loss-nya dan ada akurasi. Nah, akurasi ini ada fungsinya untuk menentukan seberapa jauh si mesin ini paham tentang data yang kita training. Begitu juga sampai bahwa kita melakukan training data itu sampai kita melakukan training data itu sampai IPOS ke 1240, di mana itu baru kita temukan akurasinya hingga 100%. Si mesin ini bisa memprediksi target input yang kita tentukan secara akurat. Entah itu dia hasilnya benar atau entah itu hasilnya antara dia adalah 1 atau 0. Tapi secara akurasi dia sudah pasti atau sudah matang. Selanjutnya kita akan melakukan proses testing, di mana di testing ini kita akan memasukkan nilai. Yang pertama di kolom IPOS kita taruh dengan nama tes, terus di nomor urutannya kita lanjutkan dari nomor urutan terakhir, di mana di proses urutan terakhir tadi nomor urutnya itu yaitu 4000. Nah, sekarang kita memakai urutan selanjutnya yaitu 4001. Selanjutnya ada input yang kita masukin. Jadi kita masukin data yang sudah ada, data tes yang sudah kita tentukan, di mana ada 4 input, dan untuk
target yang kita tentukan itu kita hapus. Dan target yang ditentukan kita hilangkan. Karena kita akan memprediksi atau mengetes seberapa jauh si mesin ini bisa memprediksi data baru yang kita masukin. Selanjutnya kita masukin bobot masing-masing hidden sampai hidden keempat dan output untuk kolom loss, kolom error, kolom delta, sama kolom gradient, sama kolom perbarui bobot kita tidak masukin rumusnya karena prosesnya ini cuma sekali, jadi tidak ada pembaruan bobot selanjutnya. Dan yang tetap pada itu yaitu di kolom evaluasi, di mana dari kelasnya harus ada, terus ada hasil lossnya, rata-rata loss, dan rata-rata errornya. Jadi yang kita hilangkan itu cuman kolom akurasinya, karena ini hanya untuk mengetes berapa jauh si data ini, si mesin ini memprediksi input baru yang kita masukin. Dan di sini hasilnya itu dengan input data tadi, prediksinya itu yaitu nilainya 1, di mana di dataset 1 ini yang kita gunakan itu dataset Titanic, di mana dia menentukan bahwa hasilnya itu selamat. Jadi input tadi dengan kriteria tadi, kita bisa memprediksi bahwa si penumpang yang ada di atas kapal Titanic ini dia selamat. Mungkin itu saja untuk penjelasan terkait proses training yang kita lakukan di Excel. Oke, di sini saya akan melanjutkan terkait perhitungan manual epochnya. Nah, di mana di sini kita perhitungan manualnya kita ketahui dulu untuk parameter awalnya, learning rate-nya di sini saya pakai 0,4, lalu threshold-nya 0,5. Fungsi dari aktivasi sigmoidnya, di mana sigmoidnya itu 1/1 plus pangkat min 2 pangkat min x min z. Nah, di mana di sini bobot awalnya atau bias dari bobot awal bias hidden layernya di sini kita pakai 4 neuron hidden. Nah, dari W1-nya 0,2, lalu W2-nya 0,1, W3-nya min 0,4, W4-nya min 0,3, lalu bias hidden satunya 0,1, dan neuron hidden kedua itu W2 min 0,4, lalu W3-nya 0,3, W4 min 0,2, lalu bias hidden outputnya 0,1. Di sini bisa dilihat. Lalu untuk di sini kita ketahui pada data awalnya data input X, di mana XI atau dari X1 sampai X4. Nah, X1-nya ini kita ketahui dari 2. Data input yang kedua di mana sex atau angkanya 0, lalu X3 umur, ini kita kategorikan dia 0 karena kita bagi ke kelompoknya. Nah, kemudian di X4-nya di sini ada SI BSP sama dengan 3. Lalu target outputnya yang ingin kita hasilkan 1. Nah, untuk rumusnya di sini kita input hiddennya ZHI ini kita kalikan dari XI dikali WI, lalu ditambah BHI. Lalu aktivasi hiddennya HI sama dengan 1 plus min HI ZHI. Lalu neuron outputnya WHI di plus H2 W2O
H3W H3O ditambah H4WH1O ditambah B atau bias output. Lalu output yang prediksinya untuk hasilin output prediksinya ini di mana Y topi kita bagiin ke Y target atau Y aksen dibagi Y aktual dikurangi Y aktual. Nah, sama dengan di 1/1 plus E min ZO. Z. Ya. Kemudian sini untuk hasilin nilai errornya Y target dikurangi Y aksen. Nah, delta gradient outputnya di sini delta sama dengan error dikali Y aksen ditambah dikali Y dikurang Y aksen. Lalu kita substitusikan nilainya dari delta 4. Ini kita lakukan proses perhitungannya menggunakan forward propagation. Nah, di sini neuron hidden yang pertama kita tambahkan nilainya dari JHI ditambah nilai errornya. Ya, sehingga hasilnya di mana hasil akhirnya di sini kita dapat 0,4012. Nah, karena kan sini kita hitung pada neuron hidden lainnya H2, H3, H4. Sini kita pakai rumus yang sama. Sehingga hasil dari JH2-nya ini kita dapat atau hidden keduanya ini 0,3543, hidden ketiga 0,8, lalu hidden keempat 0,57. Nah, kita lakukan forward propagation sini ke output layernya, di mana Z output ya, kita tambahkan nilai 0,1, substitusi semua di sini. Lalu kita dapatlah nilainya min 0,5707. Untuk menghitung nilai errornya, di mana nilai yang tadi 1 kita kurangi nilai target yang hasil prediksinya kita. Nah, di sini kita dapat 0,-4293. Sehingga di sini hasil akhirnya akhir datanya nanti di mana nilai output jaringan Y ini 0,5707. Nah, karena 0,57 ini lebih besar sama dengan 0,5, maka prediksinya sini 1. Nah, untuk data keduanya kita ketahui data inputnya. Ini kita substitusikan seperti yang kita lakukan di data yang ke-1. Sehingga di hasil akhir dari data kedua ini nilai outputnya Y sama dengan 0,4. Nah, di mana karena 0,4 ini lebih kecil dari 0,5, maka thresholdnya dia lakukan prediksi hasilnya 0. Artinya di sini tidak selamat. Kemudian sini contoh testingnya. Saya coba testing untuk trainingnya. Nah, di sini untuk mekanisme testing itu sendiri, di mana kita ambil data baru yang belum pernah kita gunakan sebelumnya. Kemudian kita training sini ke sampai ke 4, di mana X, Y, sampai N. XN. Nah, di sini kita masukkan nilainya. Lalu nilainya nanti desimal untuk outputnya. Sini keluarnya gunakan fungsi kondisi.
Nah, sini kita hasilkan keputusannya itu di mana 1 artinya selamat dan 0 tidak selamat. Nah, jika hasil prediksinya ini lebih besar 0,5 maka dia selamat, dan jika lebih kecil dari 0,5 maka dia tidak selamat. Nah, kemudian sini untuk kita coba implementasi ke dalam program Python. Nah, di sini saya pakai coba lakukan di sini saya lakukan load datanya terlebih dahulu untuk melihat data dari Titanic ini. Itu terdapat 891 data. Nah, di 890 data ini kita lakukan cleaning terlebih dahulu agar kita bisa ambil 7 kelasnya saja plus 1 outputnya. Jadi 8. Nah, yang ingin kita ambil untuk filter fiturnya di sini, kita ambil visi kelasnya sex, umur atau X, shift, verse, per, dan embarked-nya. Lalu di sini targetnya hidup atau matinya. Kemudian di sini kita bagi datanya, di mana kita ambil 5 datanya untuk kita lakukan testing nantinya. Lalu sisanya ini 0,8 sini kita ambil 80% untuk kita lakukan training, sedangkan sisa dari atau 20%-nya ini untuk validasinya. Nah, sini kita coba pakai hidden inputnya 7, lalu hidden neuron inputnya di sini. Nah, di sini kita pakai 7 input, lalu hidden-nya di sini 35. Learning rate-nya di sini kita pakai 0,05 agar nanti dari hasil akurasinya lebih bagus. Kemudian di sini kita pakai sigmoid untuk menentukan nilai minimum sama maksimalnya. Nah, di sini kita lakukan training. Nah, di mana di sini saya coba lakukan training 25.000 EPO. Nah, sehingga di sini saya hasilkan dari 25.000 EPO ini saya dapat nilai loss-nya 0,08, lalu dari akurasinya itu 88,56%. Dan sini hasil akurasi validasinya. Kemudian sini saya coba testing untuk datanya. Nah, data pertamanya dia prediksinya 0. Nah, targetnya 0 artinya di sini sesuai, lalu prediksinya 1, targetnya 1 artinya di sini juga sesuai, di data ketiga juga sesuai, di data ketiga di sini terjadi error sehingga targetnya tidak sesuai dengan apa yang diprediksi. Lalu kita prediksi keempat, dia prediksinya 1 sedangkan targetnya 0. Di data kelima juga dia masih belum sesuai dengan targetnya. Lalu di sini untuk historinya, sini saya coba tampilkan history dari loss dan akurasinya serta epos keberapa. Nah, di sini saya tampilkan untuk grafik dari loss-nya datanya yang saya training di sini. Kemudian ini untuk saya tampilkan akurasinya.
Nah, di sini perbandingan dari hasil Excel dan manual serta programnya. Nah, di mana di sini dari Excel itu dia lebih efektif untuk pembelajaran machine learningnya, sehingga dia bisa memahami bagaimana inputnya itu mengalir nantinya. Artinya di sini dari tingkat kepresisiannya dia masih terbatas, lalu perhitungan manualnya ini juga sangat terbatas. Terus di pemrograman Python-nya sangat tinggi. Untuk kecepatannya di Excel ini sedang, lalu di perhitungan manualnya ini lambat. Di pemrograman Python itu sendiri dia sangat cepat, sehingga konsistensinya kita di Excel ini menghasilkan beberapa rentan errornya. Nah, di manual ini sangat rawan error karena kan kita masih menghitung secara manual. Sedangkan di Python ini dia sangat konsisten. Dari skalabilitasnya itu sulit untuk banyak data di Excel. Sedangkan perhitungan manualnya itu kita tidak bisa banyak data sekaligus. Nah, kalau untuk di pemrograman Python ini, nah saya menggunakan langsung semua datanya karena di sini sangat mudah untuk trainingnya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.